من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, terima kasih. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa bertemu di kelas yang kita cintai ini dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam dan supaya mendapatkan keberkahan, mari kita mulai kegiatan pembelajaran ini dengan membacakan doa yang akan dipimpin oleh siapa yang besok? Oke, silakan pimpin berdoa. Siap, sebelum belajar mari kita berdoa. Berdoa mulai. Raditu billahi robba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke, terima kasih ya. Mudah-mudahan pada kesempatan ini Allah menurunkan rahmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, siswa dan siswi kelas 12 MIPA 3, minggu yang lalu ada yang masih ingat kita sudah membahas tentang apa? Ya, saling menasihati. Nah, sekarang kita akan lanjutkan pembahasan pada pertemuan ini, yaitu meraih kasih Allah dengan ihsan. Ya. Sebelum kita bahas, Bapak ingin tanya dulu, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir? Tata hadir nggak Tata? Ya, Tata kemana Tata? Mudah-mudahan Tata cepat disembuhkan dan mudah-mudahan Tata diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu semangat belajarnya ya. Baik, siswa dan siswi, kita akan coba bahas tentang ihsan. Sebelumnya Bapak mau tanya dulu, kira-kira apakah sudah ada yang tahu apa itu ihsan? Ihsan itu apa? Ada yang tahu? Berbuat baik. Oke ya, ihsan itu adalah berbuat baik. Pada siapa saja kita harus berbuat baik. Kemudian dalilnya apa saja yang ada perintah untuk berbuat ihsan itu kita akan bahas pada kesempatan ini. Namun kata kuncinya ihsan itu adalah berbuat Baik. Oke, selanjutnya tujuan pembelajaran pada sesi ini adalah kita akan membaca, menerjemahkan, menganalisis Quran surat Al-Baqarah ya, ayat 83. Di sini nanti akan digambarkan kepada siapa saja kita harus berbuat ihsan, berbuat baik. Bapak harapkan setelah pembelajaran ini Anda semua nanti bisa menampilkan perilaku yang baik, berbuat baik gitu ya, dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti biasa kegiatan kita hari ini, pembelajaran hari ini menggunakan model pembelajaran problem based learning. Nah, kita akan mulai dengan mengamati gambar ya. Silahkan, Bapak sudah tampilkan gambar di depan di slide. Ini ada 4 gambar. Bapak minta amati, Bapak kasih waktu 1 menit. Kemudian nanti ceritakan apa yang ada dalam gambar ini. Siap ya? Mulai dari sekarang saya Bapak kasih waktu 1 menit. Silakan diamati.
Kira-kira dari gambar ini ada yang mau menceritakan nggak, merefleksikan nggak, apa hubungannya dengan materi kita ihsan? Coba siapa yang mau? Saya Pak. Oke, silakan berdiri. Perkenalkan, nama saya Eva, perwakilan dari kelompok 2. Yang pertama, di gambar pertama itu menunjukkan perilaku ihsan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sholat di pesawat terbang. Ya. Jadi tetap mengingat Allah dengan beribadah dimanapun dia berada. Yang gambar kedua menunjukkan perilaku ihsan kepada kedua orang tua, yaitu ibu. Di gambar tersebut ada seorang anak yang menggendong ibunya dan menyuapi ibunya. Di gambar ketiga ada contoh gambar hitan masal, yaitu menunjukkan perilaku ihsan kepada sesama umat manusia. Yang keempat ada perilaku ihsan yang menunjukkan ihsan kepada hewan, yaitu singa yang pernah ditolong oleh orang tersebut. Dia berterima kasih dengan cara memeluk. Oke, terima kasih. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, terima kasih, luar biasa ya. Itu adalah makna atau refleksi dari gambar yang sudah Anda amati. Luar biasa. Sekarang Bapak kasih tayangan satu video, silakan nanti diamati, disimak videonya. Kemudian nanti di akhir pemutaran film ini, Bapak harapkan ada yang bisa merefleksikan, menjelaskan apa tayangan makna yang berhubungan dengan ihsan yang ada dalam video ini. Siap ya? Oke, baik siswa dan siswi, kita lihat video ini ya. Silakan disimak. Oke, terima kasih ya.
karena sudah menyimak video ini. Silakan ada yang bisa merefleksikannya. Saya Pak. Silakan berdiri. Apa? Nama saya Putri. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perilaku ihsan yang ada di video tersebut. Yang pertama ada perilaku ihsan kepada tumbuhan. Contoh perilakunya itu memberi tumbuhan itu air. Yang kedua ada perilaku ihsan kepada sesama manusia yang membutuhkan, yaitu memberi sedikit uang kepada anaknya hingga anak tersebut bisa bersekolah. Terus ada berperilaku ihsan juga kepada sesama manusia yang yaitu seorang pedagang yang kesusahan untuk menaikkan gerobaknya ke atas zebra cross. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Oke, terima kasih. Kasih tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ada yang kelewat ya kira-kira? Apa? Pada hewan. Nah, berbuat baik, ihsan kepada Hewan. hewan apa tadi? Dikasih apa? Daging. Dikasih daging. Kemudian dia mengikuti orang yang ngasih itu. Dia setia. Ya. Seekor anjing saja dikasih kebaikan, dia akan setia dan berbuat baik lagi. Apalagi kita manusia. Kita harus memberikan kebaikan yang sama minimal kepada orang yang berbuat baik kepada kita semua ya. Oke, selanjutnya. Jadi definisi lengkapnya ihsan itu adalah apa? Siapa yang mau setelah tadi mengamati ada yang bisa memaparkan ihsan itu apa? Perkenalkan, nama saya Isminadia. Ihsan dari sisi kebahasaan, kata ihsan berasal dari kata kerja fiil, hauna, yahunu, karena artinya memperbaiki atau berbuat baik. Sekian. Terima kasih. Tepuk salut dong. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, terima kasih ya. Pintar-pintar kelas ini. Silakan kita lihat. Ini di depan slide ada Bapak cantumkan sebuah hadis. Biasanya definisi secara istilah ihsan itu merujuk kepada hadis riwayat Muslim. Ini ada hadisnya ya. Ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Dan bisa terjemahnya? Ya, silakan. Siapa ya? Oke. Artinya Rasulullah SAW bersabda, kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya Ia melihatnya. Nah, jadi ihsan itu adalah perasaan senantiasa dilihat oleh Allah. Makanya tadi di gambar ada orang walaupun dia sedang dalam pesawat, tapi dia masih ingat merasa dilihat oleh Allah dan dia tetap melaksanakan sholat. Itulah ihsan ya. Ini dalilnya hadisnya adalah hadis riwayat Muslim. Nanti Anda ditugaskan oleh Bapak untuk mencatat teks hadisnya secara lengkap ya. Bapak nanti bagikan di akhir LKPD-nya Anda kerjakan tuh ya di rumah ya. Siap. Nah selanjutnya ini ada dalil Al-Quran yang memerintahkan tentang ihsan kepada siapa saja ihsan itu. Nah ini dituliskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Mari kita baca sama-sama Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Mulai dari tahun ya.
silakan. Dan ingatlah ketika kamu mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah Subhanahu wa taala dan berbuat beda kepada kedua orang tua, sahabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Dan berkatalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah sholat dan tunaikan zakat. Tapi kemudian kamu berpaling atau mengingkari kecuali sebagian itu dari kamu dan kamu masih menjadi pembangkang. Oke, terima kasih ya. Kira-kira setelah Anda membaca ayat ini, kemudian menerjemahkannya, kita analisis, kira-kira ada yang bisa menyebutkan atau menyimpulkan makna ihsan kepada siapa saja yang terkandung dalam ayat ini ya. Silakan, ada yang mau menyampaikan kesimpulannya? Makna? Oh ya, silakan. Jadi Perkenalkan, nama saya Jaga Bila Putri Setiani dari kelompok 3. Jadi dapat disimpulkan bahwa kita sebagai manusia harus selalu berbuat baik. Yang pertama yaitu ihsan kepada Allah dengan cara beribadah dan tidak menyekutukannya. Lalu yang kedua adalah ihsan kepada orang tua dengan berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga adalah ihsan kepada keluarga, saudara, anak yatim, fakir miskin dan kepada semua umat manusia. Dan yang terakhir adalah ihsan kepada hewan, tumbuhan dan lingkungan atau alam sekitar. terima kasih. Kasih tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, terima kasih ya. Itu adalah tadi simpulan makna yang terkandung dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Jadi kita harus ihsan kepada Allah dengan cara tidak menyekutukannya dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ihsan kepada kedua orang tua, ihsan kepada saudara, kali kerabat, anak yatim, fakir miskin, dan kepada seluruh umat manusia. Wa kullu linnasi husna, yaitu dengan cara berkata yang baik kepada seluruh umat manusia. Dan yang terakhir, pesannya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 83 ini adalah kita harus ihsan kepada lingkungan sekitar kita, baik kepada tumbuhan, hewan dan alam semesta ya. Mudah-mudahan Anda semua bisa menampilkan perilaku ihsan dalam kehidupan sehari-hari. Ketemu dengan temannya, ucapkan salam. Ketemu dengan gurunya, mengucapkan salam. Kemudian senyum. Pulang senyum dong sedikit. Nah, ya, senyum. Jadi harus berbuat ihsan. Tidak ada kebaikan melainkan akan mendapatkan balasan kebaikan juga ya. Al jazaa'ul ihsan ilal ihsan. Kebaikan itu hanya akan mendapatkan kebaikan. Mudah-mudahan kita semua senantiasa ada dalam kebaikan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Demikian pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, khususnya untuk kita semua yang hadir dalam kegiatan pembelajaran ini bisa menampilkan perilaku ihsan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa dikerjakan LKPD yang sudah Bapak bagikan ya. Minggu depan Bapak periksa LKPD-nya, tugasnya. Mudah-mudahan Anda tidak ada kesulitan dalam mengerjakannya. Kita tunggu kegiatan pembelajaran kali ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.